Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra dengan NIM 4524091220. Kelas A. Di sini saya ingin membuat video presentasi tentang materi menjadi manusia yang berketuhanan. Jadi langsung saja kita ke materinya. Jadi kehidupan manusia memang tidak lepas dengan yang namanya Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Konsep menjadi manusia yang berketuhanan mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita hidup dengan kesadaran akan adanya Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi manusia yang berketuhanan berarti menyadari bahwa Tuhan itu ada, berkuasa, dan memberikan petunjuk hidup. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa poin tentang materi menjadi manusia yang berketuhanan ini. Jadi langsung saja di poin pertama ada pengertian berketuhanan. Berketuhanan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan percaya secara teori saja, tetapi juga mengamalkannya dalam tindakan. Orang yang berketuhanan tidak hanya mengenal Tuhan melalui agama yang dianut, tetapi juga menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua ada makna hidup yang berketuhanan. Menjadi manusia yang berketuhanan adalah hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Kita memiliki tujuan hidup yang lebih besar, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, serta memelihara alam semesta yang telah diciptakannya. Hidup berketuhanan mengajarkan kita tentang kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Setiap tindakan yang kita lakukan harus mencerminkan kebaikan yang berasal dari ajaran Tuhan. Dalam agama, hal ini bisa diartikan sebagai berbuat baik kepada sesama, menjaga diri dari perbuatan buruk, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Nah, yang ketiga ada pentingnya iman. Jadi, iman adalah pondasi utama dalam kehidupan berketuhanan. Iman bukan hanya soal percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga tentang bagaimana kita menguatkan hati dan pikiran untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Iman mengajarkan kita untuk selalu sabar, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup. Dengan iman yang kuat, seseorang bisa menemukan kedamaian batin meskipun di tengah kesulitan. Ini juga membantu seseorang untuk tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak baik dan tetap berjalan pada jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Tuhan. Keempat, ada mengamalkan ajaran Tuhan. Menjadi manusia yang berketuhanan tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga pada praktik kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu mengamalkan ajaran Tuhan dalam bentuk perbuatan baik seperti membantu orang lain, menjaga lingkungan, dan berbuat adil. Mengamalkan ajaran Tuhan yang berarti kita harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, memaafkan kesalahan orang lain, berbicara jujur, dan memperlakukan semua orang dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Poin kelima ada tanggung jawab sebagai manusia yang berketuhanan. Sebagai manusia yang berketuhanan, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar. Tanggung jawab itu tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap diri sendiri maupun itu orang lain. Kita harus menjaga hidup dengan integritas, tidak mudah terpengaruh oleh godaan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, kita juga harus menjaga alam dan segala isinya.
Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Menghormati alam dan mencintainya juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai manusia yang berketuhanan. Yang keenam ada berdoa dan bersyukur. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu dengan berdoa. Doa bukan hanya sekedar pemohonan, tetapi juga cara untuk menyampaikan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan. Dengan berdoa, kita mengingatkan diri kita sendiri untuk selalu rendah hati bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Bersyukur adalah bentuk rasa terima kasih kita terhadap Tuhan. Setiap hari kita bisa bersyukur untuk hal-hal kecil yang terjadi maupun itu hal-hal besar yang kita alami. Ini membantu kita untuk selalu merasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Yang ketujuh, etika dalam beragama. Menjadi manusia yang berketuhanan juga berarti kita harus mempraktikkan etika dalam beragama. Tidak ada agama yang menjelaskan bahwa kebencian, kekerasan, atau diskriminasi itu hal yang baik. Hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh agama manapun. Semua agama mengajarkan tentang kasih sayang, kedamaian, kebaikan, dan persatuan. Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk hidup berdampingan dengan damai, saling menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Dalam hal ini, toleransi antar umat beragama sangat penting untuk menciptakan kedamaian. Yang ke-8 ada menghadapi ujian hidup. Hidup pasti penuh dengan ujian dan cobaan. Namun, bagi manusia yang berketuhanan, ujian hidup adalah bagian dari proses yang harus dilalui dengan sabar dan tawakal. Dengan iman yang kuat, seseorang akan dapat menerima segala cobaan dengan hati yang lapang dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ujian hidup bisa datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau bahkan kesulitan ekonomi. Tetapi seseorang yang berketuhanan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Oleh karena itu, berdoa dan mencari solusi adalah cara yang terbaik untuk dan hal yang sangat penting dilakukan saat menghadapi ujian hidup. Kesimpulannya, menjadi manusia yang berketuhanan berarti kita hidup dengan penuh kesadaran akan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai pedoman hidup dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dengan iman yang kuat, mengamalkan ajarannya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita bisa menjalani kehidupan yang penuh makna. Selain itu, menjadi manusia yang berketuhanan juga berarti kita harus bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, ataupun itu alam semesta. Dengan hidup yang berketuhanan, kita akan menemukan kedamaian dalam hati dan hidup yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari video presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata, terbata-bata, typo, atau ribut. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.